Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Asisa Fitri Nitias Koputri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 tokoh filsafat alam beserta pemikirannya. Lima tokoh filsafat alam tersebut adalah Thales, Anaximander, Anaximenes, Parmenides, dan Heraklitos. Thales berasal dari Miletus sekitar 624 sebelum Masehi. Sebagai orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta, Thales dianggap menjadi perintis filsafat alam atau natural filosofi. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala yang ada di alam semesta. Pernyataannya berdasarkan bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air dianggap zat yang dapat berubah-ubah bentuk, seperti padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Selanjutnya, Anaximander. Anaximander adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Kendati demikian, ia terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximander berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu harusnya pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Jadi, Anaximander mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dengan dingin, yang kering dengan basah, malam dengan terang. Kemudian, kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Yang ketiga ada Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf dari kota Miletus. Sama seperti dua tokoh sebelumnya, Anaximenes adalah murid dari Thales dan Anaximander. Anaximenes merupakan filsuf pertama yang menekankan hukum fisika sebagai dasar yang mengatur alam semesta. Dia merasa ada sesuatu kejanggalan dan kesulitan dalam menerima filsafat dari pendahulunya, Anaximander dan Thales. Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kepada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Udara itulah yang satu dan tidak terhingga, membalut dunia ini menjadi sebab segala yang hidup. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah secara berurutan angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran ini meliputi seluruh kejadian alam. Keempat, Parmenides. Parmenides berasal dari kota Elea, Yunani. Ia merupakan murid dari Xenophanes, namun tidak mengikuti pandangan gurunya. Pemikiran filsafatnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Parmenides menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Puisi Parmenides terdiri dari prakata dan dua bagian, jalan kebenaran dan jalan pendapat. Karyanya sering diberi judul On Nature dan terdiri dari tiga bagian utama,
di mana secara garis besar adalah ajaran untuk menemukan kebenaran dengan pemikiran yang murni. Pemikiran Parmenides yang ada meliputi 4 hal. Satu, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Ketiga, yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Keempat, yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Kelima, juga yang terakhir, Heraklitos. Menurut Heraklitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Heraklitos dengan 2 cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Katanya, engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama. Maksud di sini, air sungai selalu bergerak, sehingga tidak pernah seorang pun turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Kedua, seluruh kenyataan seperti api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Bagi Heraklitos, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Tidak kalah penting ada logo sunting, yakni merupakan rasio yang menjadi hukum yang menguasai segalanya dan menggerakkan segala sesuatu, termasuk manusia, sesuatu yang material tetapi sekaligus melampaui materi. Lantas, segala sesuatu berlawanan sunting. Tiap benda terdiri dari yang berlawanan, namun di dalam perlawanan terdapat kesatuan. Heraklitos menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Semacam kita tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.